Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 izin untuk presentasi mengenai teori klasik dan Keynesian dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Insinyur Syahrial Sadik, ST MNG MM MSI. Maaf. Boleh next slide? Oke, ini ada anggota kelompok kami yang beranggotakan yang pertama yaitu Adinda Ayunisa, yang kedua Tiara Agina, yang ketiga Nur Hafisa, yang keempat ada Salsabila Adelika, yang kelima ada Muhammad Rafi, dan yang keenam ada Siti Aisyah. Boleh next slide? Oke, baik. Ini masih, maaf. Oke, baik. Ini masuk ke materi yang dimana di sini kami akan menjelaskan definisi, tujuan, ciri-ciri, implikasi dalam kebijakan ekonomi, respon terhadap materi ekonomi, perbedaannya, terus perbedaan dampak globalisasi, dan ada beberapa materi lainnya yang dimana berisi tentang perbedaan juga pandangan dunia terhadap ekonomi dan teori klasik dan teori Keynesian dalam perspektif makro. Baik, silakan ke presentator selanjutnya. Baik, masuk ke materi yang pertama, yaitu kita membahas dua teori utama dalam ekonomi, yaitu teori klasik dan teori Keynesian. Teori, teori ekonomi klasik beranggapan bahwa pasar dapat mengatur dirinya sendiri melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Dalam pandangan ini, campur tangan pemerintah harus dibatasi karena dianggap dapat mengganggu keseimbangan pasar. Oleh karena itu, teori klasik sangat menekankan pada sistem pasar bebas dan efisiensi. Sementara itu, teori Keynesian memiliki pandangan yang berbeda. Teori ini menyatakan bahwa pemerintah perlu berperan aktif dalam mengatur perekonomian, terutama ketika terjadi ketidakseimbangan seperti krisis atau resesi. Misalnya, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran, membuat kebijakan ekonomi, atau menciptakan lapangan kerja untuk membantu menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Baik, kita masuk ke tujuan teori ekonomi klasik. Jadi, tujuan dari teori ekonomi klasik adalah menjelaskan bagaimana perekonomian dapat berjalan secara efisien dan seimbang secara alami tanpa banyak campur tangan pemerintah. Yang dimana tujuan utamanya yaitu ada 5 yang aku masukkan, yaitu yang pertama ada efisiensi alokasi sumber daya, yang dimana teori ini dipercaya bahwa mekanisme pasar, permintaan dan penawaran itu akan otomatis mengalokasikan sumber daya secara optimal. Terus yang kedua ada equilibrium. Itu tuh adalah mewujudkan keseimbangan ekonomi. Jadi pasar itu diyakini akan menuju keseimbangan sendiri melalui tangan tak terlihat atau invisible hand. Jadi, tangan tak terlihat atau invisible hand itu adalah konsep dalam ekonomi yang diperkenalkan oleh Adam Smith untuk menjelaskan bagaimana kepentingan individu secara tidak langsung dapat membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Semisal nih, kayak seorang pedagang ingin mendapatkan untung kan pasti kalau semisal jualan. Jadi, dia itu jual kualitas misalnya atau pokoknya kayak harganya tuh bersaing dengan baik. Jadi itu tuh membantu memenuhi kebutuhan konsumen, terus juga meningkatkan persaingan dan mendorong efisiensi pasar. Terus yang ketiga itu ada mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, yang dimana dengan, maaf, hmm, yang yang dimana mendorong mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang ini eh, dimaksudkan dengan adanya kebebasan pasar, produksi dan investasi akan meningkat sehingga ekonomi berkembang. Terus yang keempat ada meminimalkan pemerintah. Eh, ini tuh
sebenarnya kayak meminimalkan peran pemerintah. Karena kan teori Adam Smith ini, eh, teori itu bertujuan untuk meminimalkan peran pemerintah dalam pasar. Jadi pemerintah hanya berfungsi sebagai penjaga hukum dan ketertiban, bukan pengatur utama ekonomi. Terus yang kelima ada kesempatan kerja penuh, yang dimana ini tuh menjamin full employment. Jadi teori klasik ini tuh beranggapan bahwa pengangguran bersifat sementara dan pasar tenaga kerja akan menyesuaikannya sendiri. Oke, boleh ke next slide. Nah, tadi kan kita membahas teori klasik. Sekarang kita membahas tujuan teori Keynesian. Jadi, tujuan dari teori Keynesian ini adalah menjelaskan bagaimana perekonomian dapat distabilkan dan ditingkatkan melalui peran di pemerintah. Nah, jadi beda nih sama teori klasik. Kalau semisal teori klasik kan meminimalkan peran pemerintah. Kalau semisal teori Keynesian itu tuh justru eh, dapat ditingkatkan melalui peran aktif pemerintah, terutama saat terjadi krisis atau resesi. Yang tujuan utamanya itu adalah menjaga stabilitas ekonomi atau mengurangi fluktuasi tajam seperti inflasi tinggi atau resesi. Terus yang kedua, mengatasi pengangguran. Jadi teori ini tuh menekankan bahwa pengangguran bisa terjadi dalam jangka panjang, sehingga perlu intervensi pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Terus yang ketiga ada aggregate demand, yang dimana ini tuh meningkatkan permintaan agregat. Jadi pemerintah didorong untuk meningkatkan pengeluaran atau belanja negara agar daya beli masyarakat itu naik. Terus yang kelima ada mendorong pertumbuhan jangka pendek. Jadi fokus utama Keynesian ini tuh adalah pemulihan ekonomi secara cepat. Baik, bisa dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Ya, kita masuk ke materi ciri-ciri teori klasik dan teori Keynesian. Yang pertama kita bahas itu teori ekonomi klasik. Jadi ciri-ciri pertamanya itu ada sistem bebas berusaha. Jadi dianggap perekonomian itu mempunyai kemampuan untuk kembali ke posisi seimbang secara otomatis. Terus yang kedua, pasarnya bebas. Dalam kondisi pasar bebas ini, maka akan terjadi full employment atau kesempatan kerja penuh alias tidak adanya pengangguran. Lalu yang ketiga, itu pemerintah tidak ikut campur. Peran pemerintah itu sebatas masalah penegakan hukum, menjaga keamanan, serta pembangunan infrastruktur. Anggapannya pemerintah itu tidak ada ngatur-ngatur gitu. Terus yang keempat, pelaku ekonomi punya andil. Harga barang itu ditentukan langsung oleh produsen dan konsumen. Lalu upahnya fleksibel. Tingkat upah ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja. Upah akan turun jika tenaga kerja berlebih. Begitu pula sebaliknya, upah naik jika ada kekurangan tenaga kerja. Lalu kita masuk ke ciri-ciri teori Keynesian. Keynesian itu tuh intervensi pemerintah aktif. Penganut Keynesian percaya ekonomi tidak dapat pulih sendiri dan dari krisis, sehingga pemerintah harus aktif melalui pengeluaran governance spending dan kebijakan fiskal untuk merangsang permintaan. Yang kedua, fokus pada permintaan agregat. Permintaan bukan penawaran. Permintaan bukan penawaran adalah penggerak utama ekonomi. Jika konsumsi dan investasi rendah, maka pemerintah harus turun tangan untuk menghindari resesi. Yang ketiga itu kekakuan harga dan upah, sticky wage or price, di mana harga barang dan upah tenaga kerja itu cenderung kaku atau lambat turun, tidak fleksibel saat permintaan menurun, menyebabkan pengangguran jangka pendek. Lalu selanjutnya analisis jangka pendek. Kebijakan Keynesian ini berfokus pada perbaikan kondisi ekonomi saat ini, jangka pendek daripada menunggu penyesuaian pasar jangka panjang.
Lalu ciri selanjutnya ada efek pengganda, multiplier effect, di mana belanja pemerintah dianggap memiliki efek pengganda, di mana peningkatan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pendapatan nasional lebih besar dari jumlah belanja awalnya. Terakhir, itu pengangguran akibat kurangnya permintaan. Keynesian menekankan bahwa pengangguran tinggi terjadi karena kurangnya permintaan efektif terhadap barang dan jasa. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan terkait dengan teori klasik versus dengan Keynesian. Jadi di sini kita bahas tentang implikasi kebijakan ekonominya. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi lah, untuk teori klasik dan Keynesian itu kan salah satu perbedaan utamanya itu ada di campur tangan pemerintah. Kalau klasik kan dia minimal atau laissez-faire, sementara untuk Keynesian itu dia berperan aktif pemerintahnya. Jadi kalau kita lihat dari kebijakan ekonominya tuh bisa dilihat pertama dari sifat pemerintahnya. Pada teori klasik, pemerintah itu cuma bersifat sebagai pengawas. Jadi mereka itu ngebikin kebijakan yang bersifatnya itu pendukung atau memfasilitasi pasar untuk melakukan kegiatan ekonomi. Sementara pada teori Keynesian ini kebijakan yang dibikin itu bukannya bersifat pengawas tapi juga bersifat mengintervensi pada beberapa kondisi. Nah, habis itu juga terkait dengan full employment atau full employment atau misalkan kayak terkait dengan peluang kerja atau segala macam, itu biasa kalau teori klasik itu dia gak melakukan intervensi. Jadi karena pada teori klasik itu percaya ketika eh, bahwasanya harga dan upah itu dia fleksibel. Jadi ketika misalkan ada penurunan atau kenaikan harga, maka upah atau gaji itu akan naik atau menurun sesuai dengan mengikuti harga. Jadi oleh karena itu otomatis pengangguran itu harusnya tidak ada karena pasar fleksibel. Tapi pada teori Keynesian, kebijakan terkait pengangguran, terkait untuk ibaratnya itu mengurangi pengangguran itu ada karena ya seperti yang dikatakan tadi, harga dan upah itu atau gaji itu kaku. Jadi ketika terjadi kondisi seperti depresi atau resesi itu perlu intervensi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah bakalan melakukan penyerapan penyerapan tenaga kerja agar angka pengangguran itu berkurang. Nah, selain itu juga kalau kita lihat untuk teori klasik itu dia fokus ke kebijakan moneter. Karena pada teori klasik itu inflasi itu dikatakan murni dari moneter atau peredaran uang, bukan dari sektor real. Jadi otomatis kebijakan moneter itu fokus pada gimana caranya menekan atau ibaratnya itu mengontrol peredaran uang. Beda sama Keynesian yang memfokuskan pada kebijakan fiskal untuk menstimulus atau ibaratnya itu menstimulasi ekonomi. Nah, jadi misalkan pada saat permintaan lagi turun, pemerintah bakal memangkas suku bunga itu kan supaya menstimulasi ekonomi. Habis itu juga kalau kita lihat dari anggaran negara, biasanya kalau untuk yang pemakaian teori klasik itu biasanya anggaran negaranya berimbang karena kurangnya intervensi pemerintah. Sementara pada teori Keynesian, anggaran negara itu diperbolehkan defisit selama itu untuk menjaga stabilitas ekonomi. Bisa dilanjut ke pada materi yang selanjutnya. Respon terhadap krisis ekonomi. Pada saat ini kita akan membahas mengenai respon terhadap krisis ekonomi melalui kacamata dua teori besar. Yang pertama, teori ekonomi klasik. Teori ekonomi klasik cenderung lebih pasif dengan menyarankan pengetatan anggaran dan membiarkan mekanisme pasar bekerja secara alami untuk mencapai titik keseimbangan baru. Yang kedua, pendekatan Keynesian. Sebaliknya, pendekatan Keynesian justru mendorong adanya intervensi aktif dari pemerintah baik melalui kebijakan fiskal maupun moneter. Tujuannya adalah untuk memitigasi resesi yang dalam dan mempercepat proses pemulihan ekonomi. Selanjutnya,
Baik, materi selanjutnya kita akan membahas perbedaan ekonomi klasik dan Keynesian sebagai ilmu yang dinamis. Pertama, dalam pandangan ekonomi klasik, perekonomian itu dianggap bisa menyesuaikan diri secara otomatis atau disebut self-correcting. Jadi, kalau ada gangguan seperti krisis kecil, ekonomi akan kembali ke kondisi seimbang dengan sendirinya. Karena itu, teori klasik lebih fokus pada jangka panjang dan menganggap pasar itu stabil serta tidak terlalu membutuhkan campur tangan pemerintah. Sebaliknya, menurut ekonomi Keynesian, perekonomian tidak selalu stabil. Pergerakannya sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat dan ekspektasi masyarakat. Dalam kondisi tertentu, bisa terjadi ketidakseimbangan yang berlangsung lama, seperti pengangguran tinggi atau resesi. Oleh karena itu, Keynesian lebih fokus pada jangka pendek dan menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi. Materi selanjutnya itu perbedaan dampak globalisasi dan perubahan teknologi menurut dua teori, yaitu ekonomi klasik dan Keynesian. Menurut ekonomi klasik, globalisasi dianggap membawa dampak positif karena meningkatkan efisiensi dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan bebas. Selain itu, perkembangan teknologi juga dilihat sebagai faktor yang meningkatkan produktivitas dan menciptakan peluang kerja baru. Jika ada dampak negatif seperti pengangguran, hal tersebut dianggap hanya sementara karena pasar memiliki mekanisme penyesuaian otomatis atau self-correcting sehingga dalam jangka panjang ekonomi akan kembali seimbang. Berbeda dengan ekonomi klasik, teori Keynesian memandang globalisasi dan perubahan teknologi secara lebih kritis. Globalisasi dapat menyebabkan ketimpangan dan bahkan memicu krisis ekonomi yang menyebar antar negara. Sementara itu, perkembangan teknologi seperti otomatisasi bisa menimbulkan pengangguran struktural karena tidak semua tenaga kerja mampu beradaptasi. Oleh karena itu, Keynesian berpendapat bahwa pasar tidak selalu bisa menyesuaikan diri sendiri, terutama dalam jangka pendek, sehingga diperlukan peran aktif pemerintah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh kelompok lain, kelompok teman kelompok. Oke, kita masuk ke materi perbedaan ekonomi berkelanjutan dan tanggung jawab sosial dari kedua teori atau ekonomi klasik dan ekonomi Keynesian. Perbedaan utama antara teori ekonomi klasik dan Keynesian dalam konsep ekonomi berkelanjutan dan tanggung jawab sosial terletak pada pasar-pasar dan pemerintah. Teori klasik yang dipelopori oleh Adam Smith dan David Ricardo menekankan mekanisme pasar bebas dengan campur tangan pemerintah yang minimal. Dalam pandangan ini, ekonomi berkelanjutan belum menjadi fokus utama karena perhatian lebih diarahkan pada efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Tanggung jawab sosial juga dianggap sebagai hasil alami dan dari tindakan individu melalui mekanisme pasar, invisible hand, bukan kewajiban pemerintah. Sebaliknya, teori Keynesian yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam perekonomian. Pendekatan ini lebih relevan dengan konsep ekonomi berkelanjutan, karena pemerintah dapat mengatur kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan lingkungan. Dalam hal tanggung jawab sosial, Keynesian melihat bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan, serta melindungi kelompok rentan melalui kebijakan fiskal dan program sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita masuk kepada perbedaan pandangan dunia antara teori ekonomi klasik dan teori Keynesian. Jadi, pertama pada teori
teori ekonomi klasik, teori ini tuh menekankan pentingnya pasar bebas, di mana individu memiliki kebebasan untuk berproduksi, bekerja, dan bertransaksi. Pandangan ini mencerminkan individualisme, yaitu kepercayaan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas keberhasilan ekonominya sendiri. Mekanisme pasar dianggap sebagai pengatur utama yang paling efisien, sehingga campur tangan pemerintah sebaiknya diminimalkan. Karena itu, konsep seperti persaingan, efisiensi, dan meritokrasi menjadi dasar dalam mencapai kemakmuran ekonomi. Sebaliknya, teori Keynesian itu memiliki pandangan yang lebih kolektif. Jadi, dalam teori ini, pemerintah dianggap memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi, terutama ketika pasar mengalami kegagalan. Semisal, saat terjadi pengangguran tinggi atau krisis ekonomi, pemerintah itu perlu turun tangan untuk membuat kebijakan fiskal, seperti meningkatkan pengeluaran atau menciptakan lapangan pekerjaan, yang dimana tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan melindungi masyarakat. Jadi, secara sederhana, perbedaan utamanya itu teori klasik lebih percaya pada kekuatan pasar, sedangkan Keynesian lebih menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan keseimbangan dan keadilan ekonomi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Nah, habis itu kita lanjut ke bagaimana teori ekonomi klasik dan Keynesian dalam perspektif makro. Jadi kalau misalkan kita lihat dari perspektif makro, baik teori klasik ataupun Keynesian itu merupakan pilar utama dalam ilmu ekonomi. Kedua teori ini secara makro cukup berbeda, terutama dalam memandang bagaimana pasar bekerja dan seberapa besar intervensi pemerintah dalam perekonomian negara. Klasik memandang jika harga dan upah itu fleksibel, seperti yang saya katakan tadi, sehingga jika terjadi penurunan permintaan, pasar akan secara otomatis mengkoreksi dirinya sendiri. Jadi ketika harga itu fleksibel, tidak perlu adanya intervensi pemerintah gitu. Tapi Keynesian tidak memandang seperti itu. Harga dan upah pada kenyataannya kaku dan sticky. Perubahan harga atas barang tidak selalu dibarengi dengan perubahan gaji ataupun upah pekerja, sehingga bisa menyebabkan ekonomi suatu negara jatuh dalam resesi. Secara garis besar, perbedaan pandangan perspektif makro antara klasik dan Keynesian itu, kalau kita lihat, kalau klasik itu kan seperti dikatakan tadi, kan digerakkan oleh penawaran ya, dari sisi penawaran, dari sisi produsen. Makanya ibaratnya tuh harga dan upah itu fleksibel. Nah, kalau dari Keynesian itu digerakkan dari permintaan, tepatnya permintaan agregat ya, dan harga dan upah itu kaku, sticky. Jadi perlu ada intervensi pemerintah. Dan seperti yang dikatakan tadi juga, bahwasanya orientasi waktu dari masing-masing teori itu, kalau untuk klasik itu dia jangka panjang, sementara Keynesian itu dia jangka pendek. Uh, secara garis besar teori klasik dan teori Keynesian ini punya pandangan berbeda terkait dengan pasar. Kalau klasik itu kan dia percaya kalau ada di invisible hand gitu, bahkan pasar bisa mengkoreksi diri sendiri. Sedangkan untuk Keynesian tuh dia tidak percayakan hal itu, karena pada kenyataannya pasar itu kaku, perlu intervensi untuk mengembalikan ke kestabilan sebelumnya. Nah, bisa dilanjutkan ke materi yang selanjutnya. Boleh ke next slide? Oke, jadi kami sudah memaparkan materi. Mungkin ada teman-teman nih yang ingin nanya, boleh untuk raise hand-nya teman-teman.
Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, izin Bapak dan teman-teman un- untuk saya membacakan kesimpulan. Boleh ke slide sebelumnya? Oke, jadi kesimpulan dari materi teori ekonomi klasik dan Keynesian ini, yaitu teori ini memiliki perbedaan mendasar dalam memandang perekonomian. Teori klasik yang dipelopori oleh Adam Smith menekankan bahwa pasar mampu mencapai keseimbangan secara otomatis tanpa campur tangan pemerintah yang besar. Sementara itu, teori Keynesian yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah dalam menstabilkan ekonomi, terutama saat terjadi krisis. Dalam penerapannya, kedua teori ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing, serta digunakan sesuai dengan kondisi ekonomi yang dihadapi. Jadi, perkembangan globalisasi dan teknologi menunjukkan bahwa pendekatan ekonomi harus bersifat dinamis dan adaptif. Sehingga kombinasi antara mekanisme pasar dan kebijakan pemerintah menjadi solusi terbaik dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.